Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah bi ihsanin illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang saya cintai karena Allah, marilah di pagi hari ini kita sempurnakan syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan bersama-sama memujinya, melantunkan segala bentuk puja dan puji atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Utamanya tentu saja pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan kembali setelah kematian kita semalam. Mudah-mudahan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk terus berlomba-lomba beramal soleh, memperkuat dan memperbaiki ibadah kita, sehingga kemudian ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan akhirat yang baik untuk kita. Karena pada hakikatnya hidup ini kan tempat kita mencari alasan, tempat kita mengumpulkan alasan. Alasan apa Ustadz? Alasan buat nanti ketika kita dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kemudian ya kita ditanya tuh sudah ada alasan-alasannya. Ya. Kenapa kita kemudian mau bangun pagi-pagi sementara kebanyakan manusia masih tertidur? Kenapa kita mau untuk berjalan di kegelapan malam menuju rumah Allah ini, sementara yang lebih nikmat tentunya adalah terbaring di kasur? Kenapa kemudian kita mau untuk berjamaah sholat subuh? Ya, padahal tidak semua orang menyukainya. Nafsu kita memberontak, tidak menginginkannya. Setan menggoda dari permulaan perjalanan kita, ya, sampai kita melaksanakan sholat tadi. Tapi kita kekeh melaksanakan ibadah ini, ya, agar kita nanti sampaikan kepada Allah bahwasannya semua itu kita lakukan semata-mata mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, memberikan akhir terbaik untuk kita, yaitu husnul khatimah, sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah berlalu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabb. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada seorang laki-laki yang mulia, Nabi akhir zaman, yang telah membaktikan seluruh hidupnya, ya, menunjukkan rasa cintanya kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kita semua bisa meneladani jalan hidupnya, baik aspek sehari-hari, aspek dakwahnya, aspek
politiknya, aspek rumah tangganya, ya, aspek ibadahnya. Semua mudah-mudahan bisa kita teladani, karena hanya dengan itulah kemudian kita pantas untuk disebut umatnya yang layak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Jadi nggak mudah juga memang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang mungkin perlu kita membayang-bayangkan seandainya kita itu Bapak dan Ibu rahimakumullah hidup di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya sih nggak seenak-enak ini ya. Kalau kita hitung gitu ya, perjalanan Rasulullah di dalam berdakwah itu banyak tantangannya. Ya, banyak sekali tantangannya. Termasuk juga mungkin yang namanya berdakwah itu ya tidak seenak sekarang duduk seperti ini. Karena seperti yang pernah saya informasikan bahwa pada masa Rasulullah, kata Rasulullah, tidak ada satu rumah pun di kota Mekah yang tidak aku ketuk untuk menyampaikan ayat demi ayat. Kebayang nggak Pak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengetuk setiap pintu, ayat door to door kalau sekarang mah. Persis seperti apa ya, Lady Yakul ya. Itu ini banget apa namanya, tangguh gitu. Enggak Mbak, ya barangkali nanti buat minggu yang akan datang. Ya, kalau untuk yang begitu mah kita rasanya enak ya untuk apa namanya, untuk konsisten. Karena untungnya jelas kelihatan, bukan sesuatu yang gaib. Sementara para rasul itu menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan ayat-ayatnya itu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, orang-orang yang tidak mengharapkan balasan apapun juga ya dari apa yang disampaikannya dari manusia tentunya. Yang diharapkannya hanyalah keridhaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling berat engkau rasakan saat engkau berdakwah? Ya, maka kata Rasulullah, yang paling berat aku rasakan waktu itu adalah saat aku di hari Aqobah. Hari Aqobah itu saat Rasulullah berdakwah ke Taif, ya, ke Taif. Ya, jadi Rasulullah setelah ditolak di Mekah oleh mayoritas penduduk Mekah, pergi berdakwah ke kota sebelahnya lah, kurang lebih begitu, yaitu ke Taif. Dengan harapan penduduk Taif ini akan menerima dakwahnya. Tetapi alih-alih disambut, beliau malah disambit. Literally kalau kata anak-anak sekarang, disambit, beneran disambit. Ya, ya seberat-beratnya tugas kita ya Ustaz, hari ya kita nggak pernah disambit orang gitu ya. Ya, kita salah kadang-kadang di mimbar juga nggak pernah sampai disambit orang gitu. Tapi baginda Rasulullah nggak salah dengan apa yang disampaikannya, karena beliau itu adalah orang yang terpercaya. Tapi beliau disambit sampai berdarah-darah, sampai malaikat penjaga gunung itu menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau, aku angkat gunung ini untuk ditimpakan kepada para penduduk yang durhaka itu. Tetapi jawaban Rasulullah nggak begitu. Kata Rasulullah, jangan. Ya, tapi beliau malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah ya kaumku, sesungguhnya mereka orang-orang yang belum
mengetahui. Bahkan didoakan lagi, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka nanti kelak akan lahir orang-orang yang beriman. Konon ada yang menulis di antara penduduk di Arab yang paling soleh itu sekarang itu adalah orang-orang Taif ini. Mungkin kena tulah doa yang baik dari Rasulullah SAW. Jadi setelah itu lahir generasi yang beriman. Nah, dalam pertemuan subuh hari ini ada kaitannya dengan mukadimah yang barusan saya sampaikan. Jadi terkait dengan betapa beratnya baginda Rasulullah berdakwah, ya, membawa Al-Quran kepada masyarakat, maka setelah mengalami berbagai macam tuduhan, ya, Rasulullah SAW Allah memberikan pembelaan. Ya, jadi dalam pertemuan sebelumnya kita membahas surat At-Takwir. Nah, di dalam surat At-Takwir itu bagian pertamanya adalah menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat dan keajaiban-keajaiban, kehebatan-kehebatan yang terjadi di dalamnya. Sedangkan bagian kedua dari surat At-Takwir ini menunjukkan pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad, bahwasannya informasi tentang hari kiamat itu benar adanya dengan berbagai argumentasi yang Allah paparkan di ayat-ayat selanjutnya. Karena itu mari kita hadirin rahimakumullah, kita murojaah kembali bacaan kita yaitu surat At-Takwir, ya. Mari kita baca bersama-sama agar kita memperoleh pahala tilawah di pagi hari ini. Mari kita baca bersama, dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun
lil'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Shadaqallahul Azim. Hadirin rahimakumullah, kita berada di bagian yang kedua, yaitu setelah ayat alimat nafsum ma akhdarat. Kemudian dilanjutkan dengan sumpah Allah, yaitu fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, dan selanjutnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah, ternyata respon ya dari kaum Quraisy itu luar biasa. Mayoritas mereka menolaknya. Sama halnya ketika kita kemudian menginformasikan sesuatu kepada orang, orang itu biasanya terbagi-bagi responnya. Ada yang kemudian merespon dengan mendengar, ya kalau bahasa ini sami'na wa ata'na, dengar, taat, dengar, yakin. Ya biasanya begitu ya. Ya. Siapapun juga. Ya. Kita mungkin menasehati anak kita. Ada di antara anak kita tuh yang langsung ya, baik Pak, gitu kan. Baik Bu. Ada juga di antara mereka yang ya kalau bahasa ini mah ngeyel gitu ya, dibantah dulu dah gitu kan. Pokoknya apa yang disampaikan orang tua kayaknya nggak yakin-yakin banget gitu. Jadi begitu. Ada yang ragu-ragu bener atau enggak gitu kan. Tapi ada yang paling parah. Yang paling parah itu yang disebut kalau dalam Al-Quran itu yukadzibun, mendustakan dengan berbagai bentuk ungkapan, dan ungkapannya itu luar biasa. Ungkapannya itu berbentuk pelecehan-pelecehan kepada yang memberikan informasi. Dalam konteks ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 8 misalnya, mereka mengatakan am yaqulu naftarah, perkataan yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dianggap mengada-ngada. Mungkin kita juga pernah ya mengalami, ya kita misalnya melihat sesuatu yang agak unik, yang agak berbeda dengan mainstream, kita sampaikan kepada orang, kemudian orang itu mengatakan lu sih ngada-ngada doang gitu kan. Padahal kita yakin, ainul yakin. Gimana rasanya kalau disebut mengada-ngada? Gimana Pak kira-kira hati kita? Tersinggung ada ya, merasa dikecilkan ada gitu. Ya demikian Rasul pun sebagai manusia biasa ya ada perasaan seperti itu. Ya. Yang lebih kejam lagi dikatakan sebagai mantra-mantra tukang sihir. Oh itu tukang sihir. Ada lagi yang mengatakan sebagai kadzab, pendusta. Rasulullah itu sebagai pendusta. Jangan percaya, dia tukang bohong. Sampai dalam sebuah riwayat dulu juga pernah kita bahas bahwa setiap Rasulullah misalnya ketika datang waktu haji, kan berdatangan bangsa Arab dari berbagai pelosok ya, datang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan lain-lain ibadah di Ka'bah.
Kemudian itu dipakai menjadi kesempatan berdakwah oleh Rasulullah. Sebenarnya bukan kesempatan, karena memang Rasulullah itu harus menyampaikan setiap ayat itu kepada manusia yang ditemuinya. Kewajiban. Kalau Rasulullah menyembunyikannya, Allah akan mengazab Rasulullah SAW. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah mendekati misalnya delegasi dari satu suku, dari luar kota Makkah, mendekati orang-orangnya, itu di belakang itu gengnya Abu Jahal itu mengikuti di belakang. Kadang kita lihat suka anak-anak suka bercanda, jangan percaya, tukang bohong, orang gila. Kebayang nggak kita menyampaikan nasihat, bapak menyampaikan nasihat kepada anak, tahu-tahu di belakang bapak, istri bapak, ya mohon maaf, istri bapak kemudian bilang ke anak-anak itu, ngasih kode, jangan dengerin ini. Kira-kira diapain tuh Pak? Atau sebaliknya ibu lagi nasihatin anak, ya karena bapak sudah terlalu sering mendengarkan ibu berpidato gitu ya. Akhirnya kemudian ketika ibu ternyata memberikan nasihat yang baik kepada anak, bapak ikut-ikutan di belakang ibu gitu kan. Dengerin, jangan didengerin. Ya. Pasti tersinggung luar biasa. Dan inilah yang dialami hari demi hari di dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata anak-anak sekarang mah apa disebutnya, ada kena mental. Ya kalau anak sekarang. Tapi Rasulullah adalah manusia pilihan. Tidak sampai kena mental, tapi kesedihan sebagai seorang manusia, apalagi di dalam dirinya itu rasa cintanya begitu besar kepada umatnya, ingin agar umatnya itu selamat, maka ini menjadi satu dilema. Pingin umatnya selamat, tetapi umatnya sendiri gak pengen diselamatkan. Itu paling dilema bagi kita. Betul nggak Pak? Kita ingin bantu seseorang, tapi orangnya nggak mau dibantu. Padahal kita tahu orang ini sudah helpless gitu ya, sudah nggak punya, ya nggak ada yang bisa nolong lagi. Saya yakin diantara bapak-bapak pernah mengalami kayak begini gitu kan, baik kepada anak-anak remaja, baik kepada ini. Kita pengen tolong dia, tapi yang ditolong tuh nggak mau. Ada orang misalnya kecanduan minuman keras, kita udah datangin, kita approach segala macam, kita nggak berharap apa-apa, ya diajak apa yang bisa saya tolong, apa yang bisa saya bantu, tapi orang udahlah, udah nggak mau. Ngapain sih lo ngurusin orang? Sering nggak kita dapetin orang-orang yang mengatakan itu, urus aja diri lu sendiri, betul nggak? Ya. Padahal kita datang bukan mau apa-apa, kita datang mau membantu, menolong yang bersangkutan. Nah demikian pula Rasulullah, di situ beratnya. Oleh karena itu Allah kemudian menurunkan ayat-ayat ini agar apa? Agar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tegak ya di dalam kebenaran, tetap tegak di dalam menyampaikan dakwahnya tersebut. Ya. Nah, apa yang Allah firmankan di dalam surat ini? Ya, yang pertama Allah Ta'ala bersumpah sebagaimana ya kalau katakanlah ada seseorang sedang menyampaikan satu informasi kepada si A, menyampaikan informasi kepada si B, kemudian si B tidak percaya, kita sebagai si C yang tahu bahwa si A itu adalah orang yang terpercaya, kita akan menguatkan. Dan cara menguatkan ya itu biasa sumpah, ya beneran loh gitu kan, dengan bersumpah. Ya kalau kita karena nggak boleh bersumpah dengan yang lain-lain, kita katakan demi Allah aku lihat loh beneran dia mengatakan yang sesungguhnya. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, fala uqsimu bil khunnas, ya fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah kata Allah demi bintang-bintang. Ya, kenapa demi bintang-bintang? Kenapa dengan ciptaannya?
Pada dasarnya Allah bebas bersumpah dengan apa saja gitu. Karena yang terkena dengan hukum itu kita, bukan Allah. Allah yang menciptakan hukum. Tetapi walaupun demikian Allah memilih bintang-bintang. Agar kita apa? Agar jiwa kita itu nggak hanya sekedar memikirkan apa yang bisa kita lihat di sekeliling kita, tapi lihat ke atas demi bintang. Jauh di sana, indah, ya, bercahaya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang telah aku ciptakan itu. Ya, al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Ini seperti di dalam penjelasan saya sebelumnya, kalimat-kalimat ini diharapkan sanggup menggerakkan, sanggup merontokkan kekasaran, kekerasan hati orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaili idza as'as, demi malam apabila telah larut, ya, saat mulai gelap, kata Allah. Sehingga orang itu kemudian diharapkan terbawa jiwanya untuk merenungkan tentang hakikat malam, terbawa jiwanya, fitrahnya untuk merenungkan keagungan malam hari, di mana di situ bintang-bintang bercahaya. Ya, ada yang kemudian hilang dan tenggelam di pagi hari, menunjukkan bahwa semua itu ada peredarannya, ada kekuasaan di situ. Ya, wasubhi idza tanafas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Ya, berapa kalimat itu Allah bersumpah ingin meyakinkan manusia, walaupun nanti ada disclaimer di akhirnya. Ya, ada disclaimer di akhirnya. Ingin meyakinkan siapa saja di antara kaum Nabi Muhammad yang mengatakan qala asatirul awalin, itu mah cuma dongeng, Quran itu cuma dongeng-dongeng masa lalu belaka. Ya, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, setelah Allah bersumpah, kalau kita habis bersumpah orang belum yakin juga, maka biasanya kita sampaikan apa yang membuat kita yakin dengan ucapan ini. Apa yang membuat kita yakin biasanya dengan satu informasi. Bapak dan ibu merasa yakin bahwa informasi itu benar, salah satunya adalah apabila apa, Pak? Kalau yang menyampaikannya terpercaya. Ya, terpercaya. Begitu ya biasanya ya. Karena ada peribahasa, dulu saya belajar waktu kecil, ada istilahnya peribahasa itu bunyinya begini, al-kadzibu la yusaddaqa wa in saddaqa. Ya, pembohong itu tidak akan dipercaya walaupun dia berkata benar. Ya, terus guru saya menggambarkan tentang kisah penggembala yang iseng itu loh, penggembala kambing yang iseng-iseng, dia bilang ada serigala gitu kan. Pas penduduk datang mau menolong, katanya nggak ada serigalanya, aku cuma bercanda doang. Sekali itu kan, penduduk padahal udah rame naik, pada bawa golok segala macem. Esokan harinya ngomong lagi begitu, teriak lagi, ada serigala nih makan gitu. Wah, penduduk rame. Sampai ketiga kali, ya sebenarnya pas yang kedua kali dia bilang bercanda, penduduk apa tuh di dalam hatinya? Sudah syak ya. Sudah kesel dan mulai syak, ini anak iseng nih, ya ngerjain doang gitu kan. Akhirnya ketika yang ketiga kali beneran ada serigala teriak-teriak, maka orang tidak naik, tidak nolongin. Habislah kemudian ya ternaknya dimakan serigala. Ketika dia turun, ya kenapa kalian gak menolongku? Ya muncullah peribahasa ini, al-kadzibu la yusaddaqa wa in saddaqa. Pembohong itu tidak akan pernah dipercaya walaupun dia berkata jujur. Kan itu kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, mungkinkah seorang yang beriman itu mencuri? Oh mungkin, kata Rasulullah.
Dan disebutkan beberapa perbuatan jahat lainnya. Mungkinkah? Ya, tapi mungkinkah ya Rasulullah seorang mukmin itu berbohong? Kata Rasul tidak mungkin. Ya, artinya saat orang itu berbohong, dia sesaat kehilangan keimanannya. Berbeda dengan ketika mencuri, mungkin dia tidak hilang imannya, tapi yang hilang adalah akhlaknya gitu kan, karena dia tidak tidak dia mengambil hak orang lain yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah kemudian berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya innahu di sini adalah kepada Al-Qur'an, ya. Innahu ayil Qur'an, yaitu Al-Qur'an, laqaulu rasulin karim. Allah Ta'ala wa huwa Jibril udhifa ilaihi li nuzulihi bihi. Ya, jadi ini kalau laqaulu rasulin karim, perkataan Allah Ta'ala yang dititipkan atau dipesankan kepada malaikat Jibril yang mulia. Nah, tadi saya tanya syarat, ya, kalau tadi sudah sumpah, berikutnya apa? Orang yang menyampaikan pesannya itu harus orang yang terpercaya. Ya, siapa itu? Malaikat Jibril. Ya, seberapa terpercaya? Sangat terpercaya. Ya. Kemudian Allah tambahkan lagi mensifati malaikat Jibril ini. Karena begini, ada orang itu terpercaya. Ya. Kita misalnya mau nitip pesan, orangnya nggak pernah bohong, dia kemudian selalu amanat. Tapi di dalam perjalanan menyampaikan itu kan boleh jadi kalau pesannya itu berbahaya. Ini kalau bicara politik zaman dulu, kerajaan-kerajaan, ada orang yang menyampaikan kabar penting, kemudian ternyata di tengah jalan dibegal. Karena ini informasi strategis, maka dibegal di perjalanan. Apa yang terjadi? Bocor. Informasi penting ini menjadi bocor. Nah, ini nggak bakalan terjadi kata Allah. Ya, kenapa? Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Karena selain terpercaya, dzi quwwatin. Ya, si utusan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kalau indadil arsy makin artinya kan supaya pesan itu sampai, nggak mungkin. Nah, sekarang ada isu trust isu terhadap media sosial kan. Ya, konon misalnya di WhatsApp. Ya, WhatsApp ini udah milik siapa tuh WhatsApp ini? Kalau nggak salah Google atau apa ya? Ya, bagaimana dengan ketika kita daftar, kan data-data kita ada di situ. Kemudian setelah jadi WhatsApp itu kan kita cuma digaransi dengan term and condition, bahwa segala percakapan Anda, data dan lain-lain ini tidak akan menjadi milik mereka lah gitu. Tapi bukan berarti yang buat itu nggak bisa melihat kan? Kita cuma dikatakan begitu, sementara kita tahu misalnya yang bikin WhatsApp siapa, yang punya Google siapa, yang punya Facebook siapa misalnya. Facebook bilang, saya tidak akan menjual data-data Anda. Dipakai kemarin waktu Pilpres di Amerika. Gitu. Data-data para pengguna Facebook. Ya. Jadi walaupun di situ ada tulisannya tidak akan, pada akhirnya kembali kepada integritas orangnya. Nah, hadirin rahimakumullah, supaya kemudian di tengah jalan tidak ada kemudian tadi. Ya, kita tidak akan taruh di email, tidak akan hadirin rahimakumullah, biasanya kalau presiden ya ada sesuatu yang sangat penting dan Quran ini sangat penting, presiden itu kan tidak misalnya nge-WA menterinya. Ya, Pak Menteri tolong begini. Tapi apa yang dilakukan, Pak?
dipanggil kemana? Ke istana, betul nggak? Dulu masih ingat zaman Pak Harmoko, ya, kita disuguhi setiap, saya lupa setiap pekan atau apa, itu kan ada namanya rapat kabinet. Setelah itu beliau akan konferensi pers, harga cabai sekian atas arahan Bapak Presiden, gitu kan? Ya, harga beras sekian, gitu kan? Harga ini sekian. Mungkin masih nostalgia kita dengan itu ya, dimana harga-harga itu cukup stabil, gitu kan? Karena diumumkan. Sekarang mana ada pengumuman seperti itu, ya? Dan Presiden waktu itu tidak ngirim, tidak nelepon gitu ke menterinya, tolong sampaikan, enggak, dikumpulkan supaya tidak ada kebocoran dan supaya mendengar langsung. Nah, demikian juga malaikat Jibril. Jadi betul-betul Allah ingin menggambarkan kepada mereka yang tidak meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu sebagai al-haq, kebenaran, itu supaya tidak lagi ada keraguan. Ya. Muta'in sama amin. Ya. Kemudian malaikat Jibril ini ditaati dan terpercaya. Amin. Sebagaimana gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulun amin, yaitu malaikat Jibril juga nanti disampaikan kepada manusia yang bergelar al-amin. Dari sini kita tahu kenapa Rasulullah itu dipersiapkan oleh Allah Ta'ala bahkan sebelum menjadi Rasul itu bergelar Al-Amin. Bisa dipahami nggak Pak? Ya. Kenapa mesti bergelar Al-Amin? Karena beliau nanti akan menjadi orang yang menyampaikan risalah. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah gitu terindikasi berbohong, entah itu apa ijazahnya, entah itu apa ya apapun lah, kemudian harus menyampaikan sesuatu yang agung. Sudah bergelar amin masih juga didustakan. Tetapi bagi orang-orang yang jernih imannya, jernih pikirannya, yang punya akal, maka mereka seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalaulah dia mengatakan begitu, benarlah ia, gitu kan? Itu yang diharapkan dari kita, keimanan semacam keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa demikian? Karena yang menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad malaikat yang terpercaya. Nabi Muhammad pun adalah orang yang terpercaya. Ya, bahkan sampai Rasulullah dimusuhi dikarenakan mengajak orang mengesahkan Allah di Makkah, toh pada kenyataannya itu pun tidak mengubah kepercayaan mereka kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Barang-barang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk dijaga tetap ada kan? Padahal itu sudah orang-orangnya itu yang nitip itu bukan hanya orang yang beriman. Kalau tidak salah dalam riwayat bahkan Abu Jahal sendiri ada titipannya. Kebayang nggak Pak? Orang yang bilang ini orang pembohong, ini orang pendusta segala macam, itu tetap nitip barang kepada Nabi Muhammad. Sehingga salah satu wasiat atau pesan Nabi Muhammad ketika beliau akan hijrah ke Madinah itu kan bilang ke Ali, nanti ini barang ini punyanya si fulan, barang ini punyanya si fulan, nanti balikin ya, balikin. Dan itu bukan hanya punya orang Islam, orangnya dia disebut pendusta, tetapi pada dasarnya dia percaya bahwa orang ini jujur. Ada nggak situasi kayak begini di era sekarang? Kadang-kadang ada ya ulama-ulama yang benar gitu kan disebut sebagai pembohong, ya ulama yang benar malah disebut sebagai pembohong, walaupun yang nyebut pembohong itu sebenarnya tahu bahwa dia ini adalah benar, tapi demi kepentingan tertentu akhirnya dia mengatakan bahwa ulama ini pembohong. Nah, hadirin rahimakumullah, setelah Allah kemudian menggambarkan tentang malaikat, ya, membela Rasulullah dengan ini, yang nyampein dari sayanya aja sudah begitu hebat kualifikasinya, barulah kemudian Allah
kemudian menyebut tentang Rasulullah, ya, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabatmu ini, maksudnya Muhammad, itu seorang yang orang gila, majnun. Jadi hati-hati bapak-bapak kalau lagi bercanda ya sama teman, majnun loh gitu kan. Ya, ya walaupun bercanda gitu kan, tapi ini sebenarnya punya sejarah, karena kata-kata ini pernah dipakai oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali menggunakan itu kepada saudara-saudara kita yang beriman, ya. Jangan menyebut dengan sebutan-sebutan yang jelek, ya. Majnun nggak boleh, ya. Kenapa disebut sahibukum, ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya? Karena memang Nabi Muhammad itu sebenarnya tadinya sahabat mereka, sahabat orang-orang kufur ini, mempercayakan tadi barang-barangnya. Terus kemudian ketika kasus di kota Mekah terjadi perselisihan, mereka juga memuji-muji Rasulullah sebagai orang yang memberikan solusi luar biasa untuk peletakan Hajarul Aswad. Terpuji, ya. Maka Allah tegaskan dia bukan orang gila, ya. Walaqad ra'ahul bil ufuqil mubin, ya. Muhammad ini melihat Jibril di ufuk yang terang, ya. Jadi ini kita lagi bicara sanad nih kalau di dalam hadis. Perawinya gimana nih? Sikot enggak? Ya, terpercaya atau enggak? Yang pertama, perawi pertama Jibril, terpercaya. Nabi Muhammad juga terpercaya. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyembunyikan ayat, ya, menyembunyikan satu huruf pun dari apa yang kemudian Allah sudah firmankan dalam Al-Quran. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau enggan menerangkan yang gaib, ya. Orang gila boleh jadi merusak pesan, ya. Orang gila boleh jadi merusak pesan. Makanya Nabi Muhammad bukan orang gila, sehingga tidak mungkin dia merusak pesan, ya. Juga bukan orang yang kikir. Kan ada istilah sekarang tuh informasi A1, ya, nggak boleh dikasih tahu sama yang lain. Terkait Al-Quran, Nabi Muhammad tidak kikir. Artinya semua apa yang disampaikan Allah harus disampaikan. Bahkan diancam, sekali lagi diancam oleh Allah, kalaulah ada satu kata saja yang kemudian oleh Rasulullah disembunyikan, maka itu akan mendatangkan azab Allah kepada Nabi Muhammad. Diancam Rasulullah, ya. Makanya salah satu di antara sifat Nabi itu kan tabligh, ya, menyampaikan, harus sampai. Ada ungkapan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, kalau sampai di sini, kira-kira Bapak dan Ibu merasa enggak surat yang sudah Bapak dan Ibu hafalkan, ayat yang sudah Bapak Ibu hafalkan, itu ada kewajiban untuk kita untuk menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahui? Ada, kita harus sampaikan, ya. Kalau kita hidup di masa sahabat, Rasulullah duduk, ya, misalnya di sini Rasulullah duduk, kita berkumpul di situ, turun ayat baru, kata Rasulullah nanti di akhir setelah ditalaki, sampaikan ini kepada yang tidak hadir di antara kalian. Kira-kira jawaban kita apa? Dan apakah itu perintah itu hanya kepada para sahabat? Tidak. Itu kepada siapa yang sudah disampaikan ayat tersebut. Oleh karena itu, Bapak kalau sudah belajar, misalnya ya ada ustadz-ustadz yang mengajar, sampaikan juga kepada keluarga. Minimal tadi saya katakan, supaya ada alasan kalau ditanya sama Allah, udah disampaikan belum? Udah. Kepada siapa? Anak saya, minimal anak kita. Udah disampaikan belum? Sudah. Kepada siapa? Istri saya.
Ya, sehingga kebenaran itu terus menyebar. Oh, Bapak ternyata punya Facebook. Ya, di situ orangnya beragam. Ya udah, kirim aja ayat yang sudah barusan dibahas, kirim di situ. Masalah mereka nerima atau tidak bukan urusan kita, tapi kita sudah menyampaikan. Dari sinilah pola-pola seperti inilah kemudian dakwah itu akan semakin kuat menyebar, ya. Sehingga orang-orang yang tadinya jauh dari Islam jadi dekat. Mungkin yang belum Islam jadi tertarik. Yang sudah Islam jadi kuat keimanannya, ya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah tegaskan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Karena kenapa Allah katakan dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk? Karena ada di antara kaum musyrikin itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini kerasukan. Sampai hari ini orang-orang Nasrani itu masih pakai argumen ini untuk menuduh bahwa Nabi Muhammad itu ketika sedang menerima wahyu itu dalam keadaan trans, dalam keadaan kerasukan. Jadi boleh jadi kalau kerasukan setan. Nah, ini dibantah oleh Allah, ya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Sudah selesai, kemudian ya seluruh argumen ini diberikan, Allah tanya kepada kita semua, fa aina tadhabun? Kalau sudah begitu mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Maksudnya dengan alasan apa lagi kalian akan menolak Al-Quran ini, ya? In huwa illa dzikrul lil alamin, karena sesungguhnya Quran ini tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Namanya peringatan, ya diturut selamat, nggak diturut celaka. Bapak pergi ke pantai Pelabuhan Ratu, kampung halaman waktu saya kecil, misalnya kan daerah pantai selatan tuh gelombangnya besar, palungnya dalam, ditulis di situ jangan berenang di sini, gitu kan. Kira-kira tulisannya itu, kira-kira kalau Bapak kemudian maksa mau berenang di situ, tulisannya kemudian ngegetok kepala kita, enggak kan? Tulisan saja, pilihannya ada pada kita, betul nggak? Mau kita nurut, selamat; nggak nurut, tanggung sendiri resikonya, kira-kira begitu, ya. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Untuk siapa dari seluruh alam ini? Untuk mereka yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dari sini kita mulai nyambung. Oh, karena itu ya, kalau kita lagi sholat, ya wajib baca apa? Surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Kita harus minta sama Allah, wajib minta sama Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus itu apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Terutama di sini Al-Qurannya. Ikuti Al-Quran, itulah jalan yang lurus. Kita nggak bakalan bengkok-bengkok. Jauhi Al-Quran, bengkok kita. Ya, kaji Al-Quran, pelajari Al-Quran, pakai sebagai pedoman hidup, insya Allah kita akan menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kemudian kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ya, ada ungkapan yang mengatakan, ya, doalah yang bisa mengubah takdir. Oleh karena itu, membaca ihdinas syiratal mustaqim di dalam sholat itu sangat asasi, sangat penting, sangat prinsip, ya. Harus sepenuh hati. Ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Karena kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Coba kebayang nggak ketika kita baca surat Al-Fatihah ngawang-ngawang gitu, ihdinas syiratal mustaqim,
kayak mau atau enggak. Kalau bapak mau ngasih uang sama anak-anak gitu kan, tapi anaknya kayak mau enggak. Ada lagi anak yang kemudian, ayo dong pak, kasih saya. Saya yakin bapak akan lebih memilih yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saya butuh banget, meratap, butuh banget. Pasti itu yang akan kita prioritaskan. Nah inilah yang harus kita lakukan saat kita sholat, karena kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kamu nggak bisa maksa, nggak bisa ini, terserah aku. Oleh karena itu kita harus minta agar Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Hari ini kita ada berada di jalan yang lurus bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan dikarenakan amal soleh kita, tapi dikarenakan Allah meridhoi dan merahmati kita. Nah inilah barangkali hadirin rahimakumullah apa yang bisa kita tadaburi di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan tadabur ini ya kita bisa kian yakin dengan kebenaran Al-Quran. Dan kalau sudah yakin dengan kebenaran Al-Quran, langkah selanjutnya adalah kita berintima. Ya, intima itu dari bahasa Arab, intim. Maksudnya intim dengan Al-Quran melalui membacanya, melalui mentadaburinya, membaca tafsirnya, menghadiri kajian-kajian Quran, ya, memperbaiki tahsin dan tajwid dan seterusnya, ya, bahkan menghafalkannya dan terutama tentunya mempraktekannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat inayah kepada kita untuk melaksanakan Al-Qur'anul Karim. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu untuk tanya jawab, Ustaz? Cukup ya. Mohon maaf. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.